Bahas pansos di sosial media yang sekarang banyak. Menurut gua, gitu, gua nggak tahu. Gua tanya, apa sih pansos tuh? Gimana sih? Pansos itu kan panjat sosial. Sekarang ini kan fenomenanya orang banyak banget yang cepet banget pengen terkenal. Lu nggak punya latar belakang skill, nggak punya latar belakang pendidikan, nggak ada latar belakang yang harus dibanggakan. Nggak ada karya. Nggak ada karya. Dan bahkan lu sebenarnya kalau diajak ngomong sama orang juga lu kosong, ya kan? Sekarang banyak banget orang dikit-dikit terkenal, dikit-dikit viral. Dikit-dikit viral. Nah itu pansos menurut gue. Tapi kan mereka bisa viral karena masyarakat memperhatikan. Kalau masyarakat tidak memperhatikan, maka orang-orang itu nggak bisa viral. Iya, emang eranya jadi seperti itu. Bentar. Lu pernah pansos sama gua dong? Ih, geli banget sih gue, apaan sih maksudnya? Gimana sih gue pansos sama lu tuh gimana sih? Gini, lu pernah... Yang nepon gue siapa? Lu pernah yang DM Instagram gue siapa? Yang... Bro, so asik. Bro, kapan-kapan dong ada di podcast gue. Podcast yuk gitu. Tapi lu mau. Karena lu tahu bahwa nggak langsung mau. Tapi lu tahu bahwa lu bisa pansos di podcast gua. Kalau gue jujur? Iya dong. Iya gue perlu karena gue mau naikin subscriber itu gua. Pansos. Anda pansos. Saya nggak butuh Anda di podcast saya. Lu nelfon gua, lu chat gua ngapain? Oh nggak, maksudnya sekarang nggak butuh. Hah? Sekarang udah pernah waktu itu. Jadi gue bilang ini, ini mohon maaf ya, ini memang selalu ada kayak begini. Lu ngomong gua pansos, ya? Oke, sekarang lu ingat sepanjang 2018, 19, 2020, yang artis yang nggak ada di TV siapa? Coba. Salah satunya gue kan, tiap hari gue nongol di TV kan. Lu ada di TV? Iya. Lu kan sempat abis kelar Hitam Putih kan lu vakum diudahin kan? Ya nggak 2019, 2018. Iya, lu diudahin kan? Hitam Lu nggak ada program tahun kan? Loh. Lu cuman hari-hari lu bangun tidur, podcast, tidur, minum teh, tidur lagi, nge-gym. Lu ya tahu kan? minum teh? Iya. Lu kelar acara, gue di acara lu langsung dapat program. Tandanya lu yang pansos sama gua. Lu punya share bagus di YouTube, gue punya rating dan share bagus di TV. Oke, deal. Gue ini Ivan Gunawan, artis pembawa rating. Terbukti sekarang iklan-iklan semua pada ngantri masuk ke sini. OTD, obrolan of the day. Apa, lu mau ngomong apa pansos lagi? Tapi gue mau dong podcast lagi naikin. Tutup. Artinya kalau di TV gua pansos sama lu ya. Iya. Kalau di YouTube lu pansosnya sama gua ya. Iya. Ya sama deal. Jadi kolaborasi. Lu punya karya, gue punya karya. Kolaborasi, bro. Deal, Kita punya polling di Instagram siapa pansos ke siapa yang lebih pansos ke siapa. Coba kita lihat siapa yang lebih pansos ke siapa antara Ivan Gunawan dan saya. Keluarkan. Seru ya foto-foto kita ya. Foto-foto kita tuh selalu ceria, kompak gitu. Menurut kamu siapa yang pansos? Dedi ke Ivan 55%, Ivan ke Dedi 45%. Era lu di TV tuh kemarin udah harus ketelan bumi. Kita tag polling kedua. Mau eksis? Harus pansos atau tidak? Oke. Tidak perlu eksis, harus pansos. 57%, pansos 43%. Artinya ini hampir 50-50 dari tadi. Kalau hampir 50-50 berarti sebenarnya mereka juga setuju bahwa pansos itu penting. Tapi sebenarnya kalau gua alamin ya di sosial media ya, kalau kita memposting karya ya, itu biasanya tuh dikit. Responnya tuh dikit. Ya. Tapi kalau kita memposting atau ngeluarin sesuatu yang agak nyeleneh, kenapa reaksi dari teman-teman sosmed tuh tapi besar ya? Gue cek Instagram lu mau posting apapun juga jelek sih reaksinya kan. Lu mati gak ada yang nganter. Ya Allah. Marah. Ya marah lah. Oke, habis ini kita akan kedatangan Inul Daratista. Gak usah tadi belakang backstage ngomong apa. Bohong Mbak Inul, bohong. Bohong. Saya sumpah seumur hidup saya tidak pernah ngomongin Inul Daratista. Semuanya positif kalau buat saya. Iya, aku juga Mbak Inul, aku pro Mbak Inul. Aku anaknya Inul Bang. Dia suka gitu. Ih, namanya kan kita ngobrol kan. Nggak, bukan bahasa kamera, Det. Saya kan nggak ada ngomongin apa. Ya, tapi lo bridging-bridgingnya bikin deg-degan. Ya kan enak, deg-degan tuh enak. Tapi kan saya nggak bilang ngomong apa. Bisa aja ngomong-ngomong yang baik, kan bisa. Iya, gue yakin sih Mbak Inul nggak percaya sama lo. Iya. Oke.
Bismillah ya abis ini. Oke, next akan ada Inul Daratista yang sempat ramai diberitakan pansos dengan penyanyi. Gila lo. Wah gila lo. Inul Daratista lu bilang pansos. Wah. Udah di belakang panggung tadi ngomong podcast gua dia pansos sama gua. Wah. Gila ya. Gila ya. Jangan percaya sama Master Dedi ya. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di OTD, Obrolan of the Day. Coba yang ada di studio tepuk tangan buat Mbak Inul Daratista dong. Tadi katanya Ivan, Mas Adam kenapa sih kalau di podcast tuh kayak orang ngantuk ngomongnya gitu? Iya Mas Adam kenapa kalau di... Mas Adam itu mesti harus dijejelin apa gitu biar ngomongnya itu langsung ceria gitu. Tuh, Emang Mas Adam begitu. tuh ngomongnya emang begitu. Kan lo kemarin komplain, gila gue ngundang Mas Adam, ngomong aja nggak mau ngedeket mic. Lo ngomong gitu kan? Maaf ya Mbak Inul. Maaf ya Mbak Inul. Mbak Inul cantik giginya baru. Oh iya. Julit lagi. Enggak, soalnya ini kan maksudnya gini, aku kan udah bikin gigi udah lama. Dan waktu itu Mbak Inul juga nggak ada reaksi apa-apa aku bikin gigi. Terus tahu Mbak Inul bikin gigi. Mbak Inul pansos ya sama aku ya biar giginya sama kayak aku ya. Enggak, emang karena gigi aku bermasalah aja, makanya aku ke dokter. Jangan marah, bingung ya. Orang udah lah. itu doang kan bisa dijawab Lu baik-baik diem deh, bisa Van. ya. Kita mau bahas apa ini? Inul. Pansos, Siapa pansos? panjat sosial. Siapa Inul? Iya, Mbak Inul pernah nggak sih pansos sama artis yang lebih top dari Mbak Inul? Enggak. Jangan emosi, kenapa sih kok nanya sama lu, emosi mulu? Emosi sopo. Enggak, gimana? Belum pernah pansos sama Enggak. Nela Karisma dulu kan Mbak Inul pansos. Kalau menurut aku itu enggak pansos. Karena aku juga tidak mencari popularitas ke dia. Secara aku sendiri kan kalau sama Nela usianya jauh banget. Nela itu anggap aja Dan Mbak Inul kan anak aku. udah ngetop dari dulu ya sebelum ada Iya, Nela jadi ya. karyaku itu juga udah orang-orang. banyak. Kalau Nela mah baru-baru aja. Kalau aku nyari popularitas atau pansos, aku nggak ke tempat artis. Justru aku kalau bisa deket sama pengusaha yang kaya raya, yang pinter bisnisnya, aku pansos di situ Coba. cocok gitu. Kalau Nela Karisma nggak pansos? Enggak, Kalau foto sama Lesti sama Rizky Bilar pansos nggak? enggak. Harus. Ya Kan Mbak enggak. Inul kalau misalnya habis posting sama Lesti sama Rizky Bilar banyak tuh yang nge-like. Gue nggak ngerti deh, lu tuh cuman bisanya julid sama jilat ya? Dari ngatain, judulnya belain, pansos, kita ngatain, nanya, belain, pernah ngatain, atau belain. enggak? Tadi Nela Karisma Jangan. dibilang pansos, udah dibilang enggak, terus bilang oh iya kan Mbak Inul lebih terkenal ya. Udah belain, lu jilat lagi, udah gitu lu julid lagi, sekarang Rizky Bilar lagi. Rizky Bilar kapan munculnya? Tapi enggak ya, dulu kan Lesti Rizky juga... Bilar kapan munculnya? Muncul mana duluan? Mana? Muncul Inul duluan. Kenapa lu nggak bilang Rizky Bilar pansos sama Lesti? Bilang gitu dong. Rizky Bilar? Pansos sama Lesti. Ya mungkin aja, mungkin nggak Mbak Inul menurut Mbak Inul? Nggak tahu Kalau aku. Rizky Bilar Jangan sama... nuduh, jangan nuduh. Kalau aku sama Lesti kan memang dari awal dari Iya kan kita bareng, ya kan Bareng. jadi ini Nggak aneh mungkin kadang-kadang. aku pansos Lesti sama itu menang, dia. kita yang ngejuriin ya Mbak Inul ya. Ya Tos, iya, tos, tos. tos. Ngaco, lu aneh. Aneh, Lu bikin... Mas Dedi. Ini mohon maaf ya Mbak Inul ya, untuk pemirsa yang ada di rumah ya, bahwa episode Pansos ini yang create nih Mas Dedi. Mas Dedi yang pengen karena Inul jadi judulnya Pansos. Parah banget Mas Dedi. Gila banget nggak? Bro, berantem ya bro. Jangan panjang dulu, kita bahas dulu cara-cara pansos tuh yang bener gimana. Oke, kita Jadi kalau lihat mau ya. pansos, ada cara-caranya untuk ada pansos. Oke, ini edukasi buat kalian yang pengen pansos ya. Tuh. Ini dia. Keluarin cara-cara pansos. 1. Jalur hujatan. Maksudnya gimana? Ya kan sering kita lihat ya Mbak Inul ya, kalau misalnya di Instagram siapa berantem, kayak misalnya dulu Deddy Kobuzer berantem sama Lucinta Luna, itu kan dari kayak gitu ya. Ya kan dulu pernah pansos sama Lucinta Luna kan? Tapi gua nggak hujat-hujatan sama dia. Kan lu berantem yang dia gitu-gitu. Kan nggak hujat-hujatan, Itu ngapain lo? berantem. Mbak Inul pulang dulu, ntar gue selesaiin ngomong sama dia dulu, ntar baru ngobrol lagi ya. Bingung. 2. Bikin sensasi atau keributan. Gimana kalau menurut lo? Menurut Mbak Inul gimana? Ya kalau menurut aku biarin aja, yang penting kita nggak masuk di dalamnya udah. Praktis, Mbak Inul tuh orangnya nggak kayak lu deh. Kok lu keringetan sih bro? Stres gue.
Yang ketiga, selalu komentar di akun-akun public figure. Mbak Inul suka komentar-komentar nggak di akun-akun public figure? Enggak, paling ke temen misalkan Dewi Persik, Nasar, yang biasa gaul sama aku aja gitu. Kalau yang lain-lain jarang. Paling kalau apa namanya ngasih komentar-komentar ya yang aku follow aja, misalkan untuk kayak urusan politik atau apa. Kadang-kadang kalau beritanya lucu atau apa ikut ngasih emot apa gitu. Nih, yang keempat ada foto gaya hidup mewah. Sekarang banyak orang yang pamer-pamer kekayaan. Emang kenapa? Ya nggak tahu kenapa sih emangnya. Ya banyak kan orang tuh karena kemewahan orang jadi, weh keren sultan, keren. Maaf nih, coba ya. Gua ada fotonya Inul. Ya, Gua pernah bahas itu di podcast gue. Ya. Nah, gua mau coba tanya sama lu ya. oke ayo. Maaf nih Mbak Inul, saya cuma mau tahu pemahaman dia. Ada fotonya Inul nggak? Kalau ini Mbak Inul maksudnya pamer sepatu apa gimana Mbak Inul? Ya, bentar. Ini loh yang jadi masalah nih. Kalau Anda perhatikan gitu ya. Kalau saya ngeliat foto seperti itu, yang akan saya lihat adalah Inul tuh cantik, seksi, Iya. bodinya oke. Kenapa Ivan Gunawan merhatikan hak-hak cewek? Lah gimana? Kalau foto ini kan foto di tempat rias, di kloset aku. Jadi kalau ngadep ke sini posisinya baju-baju aku. Ya, Tadi dikiranya pamer baju. oke. Begini posisinya di belakang ada ada sepatu. Di belakang sebelah aku lagi ada lemari parfum. Ya memang fotonya di kloset di tempat aku rias semua ada di situ. Jadi aku mau ngambil posisi yang mana aja pasti akan menjadi berita yang nggak enak gitu. Jadi aku sih udah harus ambil resiko karena aku fotonya di dalam ruangan make up aku yang semuanya ada di situ. Dan semuanya juga bawa barang mewah ya. Emang kenapa ya Mbak Inul ya? Ada masalah apa Ada gitu? masalah Karena itu apa? juga buat kepentingan Iya, aku kerja. Iya, dia nyari duit sendiri. Emang dia minta sama lo? Ayo, kalau dia foto di belakang tas-tas dia, sepatu-sepatu dia, baju kenapa? Ayo, urusannya apa, Det? Coba. Gini, Coba Mbak Inul coba foto close up gini. Gini. Tangannya taruh pipi coba. Gini. Di luar ini face shield. Ah. Oke, set. Kalau lo menggambarkan foto Mbak Inul lagi foto begitu, apa yang lo pikirin? imut-imut, cantik, Kalau gua enggak. cincin berlian. Iya, jam pasti si tangan. Inul mau pamer cincin deh. Oh, jadi sebenarnya Kalau netizen tuh otaknya begitu. tergantung Set. dari Coba sisi lagi. mana Coba lagi, Mbak Inul. Anda melihat. Coba lagi. Oh si Inul pasti pamer cincinnya asli apa enggak sih? Kayaknya bohongan deh. Gitu, kalau netizen tuh begitu. Jadi ada dua sisi orang melihat Iya. mau memilih yang mana Gitu. orang. Ya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif, Ada plus, minus. bener. Bisa juga positif. Wih, cincinnya mahal banget. Itu pasti hasil kerja kerasnya Inul selama ini. Kalau kita kan mikirnya gitu, kita pengen pamerin karena hasil kerja keras kita kan Mbak Inul. Iya dong. Bener nggak? Kristalisasi keringat kita itu bisa menjadi inspirasi buat orang Nah. lain. Maksudnya begitu. Kalau Bahwa- kalau kepositifan kita, tapi kalau mereka kadang-kadang ada yang nerimanya nggak enak, sengak atau ya nggak enak lah gitu. Itu udah banyak banget yang kayak gitu. Jadi ya anggap aja. Tapi gue nanya ya, satu hal ini penting, serius nanya Nur. Setelah pandemi ini, lu mengurangi nggak posting misalnya ada barang-barang, lu lihat wah ini barang mewah, ini apa, malah ganti postingan-postingan menghibur. Aku memang sengaja untuk kan? bisa mengalihkan perhatian orang supaya aku memberikan hiburan. Kadang-kadang aku ngasih tulisan-tulisan yang menginspirasi kayak gitu. Masalah kadang-kadang yang komen sedikit, aku mah nggak ada masalah kayak gitu. Karena aku juga nggak, dalam artian Instagram ini translate aku ke Orang-orang. orang-orang. Pertanyaan gua artinya apakah lu membatasi atau ngerem sedikit misalnya postingan-postingan barang-barang Oh iya, berharga? iya. Mohon maaf Mbak Inul, kita iklan sejenak ya. Oke guys, bro, WhatsApp. Kita semua akan balik lagi ya. Nggak enak deh, lu aja deh, gue nggak bisa. Lu aja deh. Oke, kita balik lagi setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di OOTD. Obrolan of the day. Kehilangan kekayaan atau kehilangan Mas Adam? Ayo Mbak Inul. Ya, mending aku kehilangan kekayaan daripada kehilangan Mas Adam. Balik lagi di OOTD. Obrolan of the day. Dan kita masuk ke dalam segmen This or That.
gini Mas. Jadi rules-nya sederhana, saya akan memberikan 2 pernyataan di mana Mbak Inul harus memilih satu di antara 2 statement tersebut. Seperti biasa. Jadi cepat aja langsung pilih ini. Nanti boleh diterangkan kenapa saya pilih ininya, boleh diterangkan. Oke, kita mulai. Mbak Inul. Oke. Ya. Yang pertama. This or that. Anda pamer atau apa adanya? Apa adanya? Apa adanya. Iya. Jadi ketika misalnya bawa tas mahal, ketika di belakangnya ada sepatu mewah dan sebagainya, itu bukan pamer. Enggak. Tapi itu apa adanya. Apa adanya karena memang situasinya juga menunjukkan bahwa aku seorang artis yang memang ya apa adanya ini gitu. Yang memang biasa fasilitas yang untuk aku pergunakan untuk kerja gitu. Bukan untuk pamer. Karena kalau tidak punya apa-apa memang tidak bisa pamer gitu ya. Iya enggak juga. Ya kalau barangnya semua branded, bingung dong. Kalau dia mau foto susah dia bawa tas. Gimana? Kan bisa milih tempat yang lain kalau foto. Enggak, kalau pamer kan dia Kok punya ngomong barang. Lu sih. Enggak, gue belain Mbak Inul. Kalau bawa apa? Oke, Apa lanjut. adanya? This or that. Privacy atau terbuka ke publik? Privacy. Ini katanya ada capturean curhatan di Instagramnya Inul. Ya, coba. Van? Sejujurnya saja netizen TikTok jauh lebih mulia dan 1% saja yang negatif. Hampir tidak ada komen yang jahil dan nyinyir seperti di Instagram. Betul tidak sis? Hehehe. Laksana yang punya kunci surga kalau nggak suka dibahasnya serasa nguliti kambing dan sapi yang habis sadis. Tapi kalau dinyinyirin balik nggak terima, baladewa diajakin nyerbu. Ini Mbak Inul habis diapain sehingga Mbak Inul bisa nulis statement seperti itu Mbak Inul? Sebenarnya ngomongin seorang artis itu kalian ini suka apa enggak sih gitu. Kalau nggak suka ya wes nggak usah dibahas. Kalau menurut aku gitu. Jadi Mbak Inul Dan tuh sebenarnya suka kepancing juga dari omongan netizen gitu, nggak terima gitu? Enggak juga sih, aku cuman mengingatkan aja kepada netizen gitu. Nek nggak suka tinggalkan gitu. Mbak Inul pernah nggak gini? Kayak misalnya kalau netizen kalau melontarkan sesuatu ke Mbak Inul terkadang bahasanya pedas. Tapi di saat Mbak Inul menjawab dengan kata-kata Mbak Inul, pasti bilang gini, ya Allah gitu aja panas, gitu aja baper, namanya juga artis gitu. Pernah gitu nggak menurut Mbak Inul? Gini loh, Tuhan itu menciptakan manusia di dunia itu dengan bermacam ragam karakter, tipe dan lain sebagainya. Kita harus menyadari itu, tidak semua orang suka sama kita, tidak semua orang nggak senang sama kita gitu. Tapi kita positive thinking aja. Masalah kalau seandainya aku balesin, tak anggap itu orang yang pengen aku sapa kayak gitu aja. Maksudnya jawabannya positif aja gitu. Kalau Niatnya positif gitu. Kalau di Instagram pernah nggak ngeblok orang gitu? Sering. Oh sering. Tiap Kenapa hari. Mbak Inul kalau dia bisa keblok tuh kenapa Mbak Inul? Kadang-kadang kalau komentarnya udah membuat suasana hati nggak baik, Kesel ya? kesel, udah diblokir atau ngomongnya udah nggak, pokoknya hal-hal yang negatif yang memancing, menurut aku ini tidak layak dan tidak sehat, udah blokir aja. Lanjut. This or that. Pansos atau sepi job? Menurut saya lebih baik sepi job, duduk di rumah. Mbak Inul mah santai. sepi job juga Ya uang udah, uang dateng, ada, mau ngapain iya. lagi? Betul. Iya kan, dari karaoke jalan. Iya. Di karaoke-nya Mbak Inul bisa ada laut loh. Ya, kalau buat Inul bisa sepi job karena emang udah kaya. Iya, mau ngapain lagi? Sepi job. Ya oke, lanjut kalau gitu. Next. Kehilangan kekayaan atau kehilangan Mas Adam? Ayo Mbak Inul. Saya tahu jawabannya ini. Ya mending aku kehilangan kekayaan daripada kehilangan Mas Adam. Kehilangan kekayaan karena sejak awal mereka berdua memang bukan dari orang kaya. Dan mereka berdua yang hidup nyari kekayaan mereka sendiri. Sama-sama ya mereka. Iya. ini. Jadi momen-momen itu lebih penting. Inul dari bukan siapa-siapa sama Mas Adam yang bukan siapa-siapa juga. Dilarang sama semua orang tapi tetap aja sampai sekarang. Jadi kekayaan masih bisa dicari tapi Betul. berdua seperti itu menjalani semua masalah yang ada sampai sukses, that's not easy. Silakan Bay. Kekayaan itu juga nggak akan dibawa mati, tapi suami yang baik menurut saya susah didapat, apalagi zaman-zaman sekarang. Jadi ya aku lebih baik kehilangan kekayaan daripada kehilangan Mas Adam. Satu lagi, this or that. Bohong tapi dipuji, jujur tapi dibully. Aku lebih baik jujur, orang mau bully, kan aku udah bilang tidak semua orang di dunia ini seneng sama aku. Anggap aja yang seneng cuma 1%. Bodoh amat, yang penting hatiku jujur.
Masalah Tapi- mereka mau bully terserah. Ivan Gunawan mah bohong tapi dipuji. So tau lu aja dia suka ngomong gitu. Foto Anda kenapa editan semua? Ya muka-muka gue. Supaya dipuji orang. Suka-suka. Ya Iya. suka-suka. Loh itu kan bohong. Ya, kok bohong ya enggak? Kalau editan aplikasi fotonya gue bohong. berbayar, aplikasi gue bayar pakai Tapi kan dolar. bohong. Gak semua orang punya aplikasi kayak gue. Tapi kan jadi tidak jujur pada muka lu yang enggak, ya muka lu tuh. Yang nyiptain aplikasi siapa? Mendingan lo tanya sama dia, kita mah tinggal make, bayar juga. Gimana sih lo? Aneh. Mana? Udah nggak mau ikutan lagi lah. Kok nggak mau ikutan? Lo sekali Orang foto tua aja. bener dimarah-marahin. Lo aja pakai handphone lo, sekali foto pori-pori lo hilang. Lo kalau salah sen siapa? Gua tadi milih bohong tapi dipuji. Gua milih bohong tapi dipuji. Kenapa? Saya kalau foto misalnya muka dan sebagainya, ada filter, ada apa, dan sebagainya. Saya mah jujur. Oh, lo Saya pilih itu? jujur kalau saya bohong. Ih, bisa aja dia, gila ya. Dia bisa aja ya. Karena kita tadi udah ngomong itu, makanya dia ngomong itu. Ih, gila, lo bener-bener. Ih, lo dasar pesulap lo. Oh. Ini orang kalau mukul kayak cowok loh. Oke, tapi itulah dia pilihan-pilihan Inul Daratista ya. Apapun itu kan orang berhak untuk memilih selama bisa dipertanggungjawabkan pilihan-pilihannya. Kalau gue tanya sama lo, kehilangan kekayaan atau kehilangan Ivan Gunawan? Ya lu lah. Ivan Gunawan tuh bisa dicari. Hilang juga balik lagi. Benar? Kayak jenglot. Benar? Kira-kira kalau habis break, kita ketemu lagi nggak? Abis break ketemu. Iya. Lo mau pulang? Nggak? Mau di break dong? Oke, kita break ya. Kita break. Kita perhatikan. Kita break. Begitu break, apakah masih ada Ivan Gunawan? Kalau ada, artinya dia selalu kembali dalam hidup saya. Yes. Setelah yang satu ini. Jangan mana-mana. Tetap di OOTD. Obrolan of the day. Yang aku tahu kalau Rizky Bilar sekarang lagi deket sama Lesti. Udah karena kan tiap hari ketemu Ya. gitu ya. Kemarin sempat ngejurin bareng juga ya. Terus Tapi mereka berdua emang pacaran, Mbak? Oke, baik. Thank you. Balik lagi di OOTD. Obrolan of the day. Iya. Kita mau bahas tentang top 3 biar Mbak Inul yang komentar. Yang pertama adalah pansos jalur hujatan tadi kan kata lu kan? Ya. Ya. Seperti apa pansos jalur hujatan? Coba kita lihat. Menciptakan sensasi sepertinya masih jadi cara tercepat untuk melakukan pansos. Demi naiknya viewers, YouTuber bernama Ferdian Paleka sempat membuat konten prank tidak terpuji. Tidak hanya menjadi sasaran amarah netizen, Ferdian Paleka pun sempat berurusan dengan pihak berwajib. Jadi gue mau sedikit pamer, maaf maksudnya pamer banget. Yang ini harganya 7 JT guys. Lalu tak kalah bikin geleng-geleng kepala, perempuan bernama Dennis ini belakangan jadi viral karena kontennya yang sok kaya. Banyak netizen menuduh Dennis pansos dan hanya mencari sensasi agar dagangan bunga miliknya laku. Gimana Mbak Inul kalau ngeliat itu tadi? menurut aku nggak pantas, nggak layak untuk menjadi sajian masyarakat karena kan itu menurut saya pembodohan publik gitu. Ya. Karena ya ngajarin orang jadi mencontoh seperti itu gitu. Pamer nggak penting ya. Harusnya memberikan karya, paling nggak karya yang sangat positif hingga bisa menginfluence anak-anak generasi muda Indonesia supaya punya pemikiran positif, punya perilaku positif dan punya sesuatu yang kreatif yang bisa menjadi contoh. Tapi dia beralasan memberikan hiburan. Hiburan yang mana? Kalau menurut aku itu bukan hiburan, Mas. Itu yang pertama membuat orang nontonnya jadi enek. Yang kedua, Oke. Oh nggak, Oke, itu kalau ngeliat kayak gitu jadi enak ya. Jadi apaan sih ini orang gitu? Nggak, Van, gue setuju. Tapi nontonnya banyak loh. Ya itu emang orang Indonesia kan emang demen yang begitu-begitu. Kalau yang makanya gue bilang tadi, kalau karya yang diposting, misalnya nih Mbak Inul punya single baru, dia posting biasa aja. Tapi kalau misalnya Responnya Mbak sedikit. Inul misalnya masuk ke dalam karung, karungnya dibuka kayak main TikTok, ya kan? Nah itu kan baru responnya juga beda ya Mbak Inul ya. Tuh, hiburan. gitu. Pansos jalur cari perhatian. Ini dia. Lutfi Agizal menggunakan pansos lewat jalur cari perhatian
dengan mempermasalahkan kata anjay yang menyindir publik figur untuk menghapus kontennya. Selain itu, nama Rizky Bilar dituduh netizen memanfaatkan kedekatannya dengan Lesti untuk pansos. Terbukti dari channel YouTube-nya yang bisa mendulang 1 hingga 5 juta viewers sejak memamerkan kegiatannya bersama Lesti. Silakan Mbak Inul. Kalau aku tidak mengenal dekat dengan mereka dan aku tidak mengikuti berita mereka setiap hari. Yang aku tahu kalau Rizky Bilar sekarang lagi deket sama Lesti. Udah karena kan tiap hari ketemu gitu ya. Kemarin sempat ngejurin bareng juga ya. Terus Tapi mereka berdua emang pacaran, Mbak? aku nggak tahu karena aku taunya itu di panggung aja gitu. Kalau masalah mereka deket terus sejauh ini bagaimana aku juga nggak terlalu ikut campur urusan mereka. Takutnya nanti aku dikira pansos gitu. Jadi kalau ketemu di tempat kerjaan ya udah di situ aja, selesai itu ya udah gitu. Tapi kalau yang Lutfi tadi itu Lutfi siapa? Aku juga nggak tahu. Itu nggak tahu sama sekali siapa itu. Bagus. Tapi sebenarnya kalau di sosial media kita memang harus jadi penyaring apa yang mau kita lihat nggak sih sekarang? Iya dong. Sebenarnya. Iya. Mau kata orang pansos, mau kata viral, kalau gue ya mau kata orang itu pansos atau viral, kalau menurut diri gue dia nggak layak viral, gue nggak ngelihat lo. Ya jalur asmara, coba. Tapi yakin lah dan percayalah, aku tuh sama Kiki beneran pacaran guys. Kalau emang itu settingan ya udah, kalau itu pansos ya udah, kalau itu cinta ya sudah. Yang jadi masalah adalah kalau itu settingan satu orang ke orang lainnya yang satu nggak tahu kalau dia di set. Jadi maksud lo si Keke itu nggak tahu kalau misalnya di setting sama Rio gitu? Gua nggak ngomong, nggak ngomong elo. Nggak, tapi kan maksud dan tujuan lo itu dong. Enggak, bisa Si aja. Keke-nya kan ya mungkin namanya dideketin gitu ya dia suka juga. Bisa. Nah kalau itu benar-benar terjadi itu jahat. Mbak Inul, jadi melihat kalau kayak gitu-gitu tuh gimana Mbak Inul ngikutin sebenarnya di sosial media? Aku nggak pernah ngikutin, cuman aku hanya sepintas-sepintas aja tahu gitu. Jadi kalau di sosial media Mbak Inul tuh Mbak Inul hanya follow sama orang-orang yang Mbak Inul kenal biasanya. Iya. Kalau di apa namanya kalau yang di ada halaman yang banyak orang gitu apa? Halaman rumah. Apa explore? Suka Halaman ngeliat di parkir. explore gak? Explore. Explore impror. Suka, tapi yang biasanya kalau aku sih yang aku favoritin misalkan yoga juga aku follow kayak gitu. Ya yang aku lihat juga kebanyakan ya yang itu gitu. Kalau untuk berita-berita yang aneh-aneh aku juga nggak ngikutin. Orang aku Twitter aja juga nggak main. Iya aku juga nggak main Twitter. Mas Dedi masih main Twitter ya? Untuk promo ya? Untuk promo. Karena Semua lo alasannya promo. Memang semua sosial media gua gunakan untuk mempromokan karya saya. Masalah buat lo. Enggak kalau di TikTok suka katanya lu suka kalau di rumah. Gitu-gitu. Ya, bener. Ntar saya buat. Oke, di sini ada tag to polling. Pansos wajar apa enggak sih? Apa cuman wajar-wajar aja menurut kalian? Kita lihat ya. Pansos itu wajar-wajar aja 52%. Apa itu? Memalukan. Memalukan 48%. Kalau menurut Mbak Inul tuh kalau mau jadi terkenal itu harus pansos atau enggak sih zaman Enggak. sekarang? Mengikuti zaman aja, tapi kalau menurut aku walaupun zamannya sudah berubah, zaman aku sama zaman sekarang, minimal jangan hal yang negatif yang dibuat untuk cari popularitas. Jadi intinya orang yang pansos itu sebenarnya orang yang gini kali ya. Orang yang tidak bisa berkarya, tidak punya karya, pengen terkenal secara cepat. Itu dia. Secara Nempel instan. dengan orang-orang yang punya karya. Ya. Ya. Itu setuju, itu namanya pansos. Gitu ya Mbak Inul ya. Yes, betul. Luar biasa. Inul Daratista. Mbak Inul nyanyi dong, kita mau closing. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap di OTD, obrolan of the day.